Pemirsa, hari ini kita akan menyelami kisah bidan Wiwit, bagaimana perjuangan menjadi bidan di wilayah terpencil dan membangun layanan kesehatan dari nol, dan bagaimana untuk memperluas pengaruh hingga ke pendidikan anak dan juga pelestarian seni. Sosok Wiwit tidak hanya menolong kelahiran, tapi juga menyalakan harapan. Langsung saja kita akan sapa. Selamat siang, Mbak Wiwit. Selamat siang, Mbak Gema, Mbak Desika. Selamat Hari Bidan Nasional ya sebelumnya Mbak Wiwit. Semoga para bidan Indonesia ini semakin bisa menjalankan amanahnya dan juga dimudahkan ke depannya. Jadi awal mulanya nih Mbak Wiwit, kenapa memutuskan untuk menjadi seorang bidan? Ya, setelah saya menjadi perawat, saya memutuskan menjadi bidan karena saya melihat bidan itu bisa menolong orang banyak. Karena waktu itu ibu saya yang seorang paraji di desa Kaleksana, Kecamatan Cipatuja, Tasikmalaya, seorang paraji yang dipercaya masyarakat untuk menolong masyarakat. Di zaman itu tidak ada, jauh dari puskesmas, tidak ada tenaga kesehatan, sehingga masyarakat yang sakit atau yang akan melahirkan itu minta bantuannya ke ibu saya. Dan setelah itu saya merasa setelah memberikan pertolongan itu ada rasa bahagia, ikut berbahagia. Jadi menginspirasi dari seorang ibu yang lulusan SD tapi dia bisa berbagi dengan orang lain, gitu Mbak. Oke, terinspirasi dari sang ibu dan juga merasa bahagia setelah melayani orang-orang di sekitar. Mbak Wiwit, tapi kami ingin tahu, tentunya ada suka duka untuk menjadi seorang bidan, apalagi di salah satu daerah yang harus merintis dari nol. Boleh dong diceritakan kepada kami sukanya seperti apa, dukanya seperti apa? Ya, dukanya dulu Mbak. Ada di balik duka tapi ada suka. Dukanya saat kita akan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi sarana dan prasarana kita kurang. Saat itu di desa kami yang sangat terpencil, ujungnya Kabupaten Bandung Barat. Desa kami terletak di ujung Kabupaten Bandung Barat, berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung. Itu saat itu dengan jalan yang terjal, berbatu, licin, saya harus mengunjungi pasien-pasien yang di pelosok, yang tidak ada transportasi, tapi saya selalu bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai kendaraan. Saat itu ada seseorang yang juga berhati mulia, itu yang mempunyai kendaraan, yang mau mendedikasikan, mau memberikan waktunya, kendaraannya untuk bersama dengan saya untuk menolong masyarakat. Misalnya Bapak AP ini mempunyai mobil Jeep yang hanya di satu kampung hanya ada beberapa mobil, 2 mobil. Mobil Jeep ini dipakai mengangkut ternak, mengangkut pupuk, sayur, termasuk mengangkut orang sakit dan ibu yang akan melahirkan. Nah, di situ saya terpanggil betapa berat mereka menghadapi hidup. Saya mencoba untuk pendekatan dengan keluarga masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, jam berapapun saya siap untuk melayani mereka. Karena saya tahu perjuangan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti apa. Saya tidak pernah menutup pintu rumah saya. Jadi 24 jam itu saya selalu membukakan pintu. Tidak semua harus bisa saya layani, tapi saya berjejaring dengan tenaga kesehatan lain, dokter umum, dokter spesialis kandungan, yang ada di rumah sakit, sehingga bisa mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Cibodas. Saya selain itu juga ada dokter bedah, jadi ada seorang dokter juga yang memberikan waktu, dedikasinya itu kalau saya menelpon beliau, meminta bantuan, mengkonsulkan pasien, masyarakat Cibodas, dokter itu tidak pernah meminta fee. Jadi semuanya free, pasien itu cukup membayar dengan
membayar alat-alat dan obat-obatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Tetapi jasa beliau tidak pernah minta untuk dibayar. Jadi saya bersyukur dengan saya bisa berjejaring, saya dibantu juga didukung oleh seorang ibu yang banyak membantu masyarakat Cibodas, yaitu Ibu Ani Hasim Joyo Hadikusumo. Beliau sangat membantu sekali, mulai jika sekarang ada BPJS dan asuransi lainnya dari pemerintah, jam persal dan sebagainya. Tapi di tahun saya mulai pelayanan dari tahun 2000 itu tidak ada, maksudnya sangat sedikit fasilitas yang diberikan yang didapatkan dari pemerintah. Tapi ada seorang Ibu Ani Hasim Joyo Hadikusumo yang membuka hatinya setiap saya minta pertolongan. Beliau membuka hatinya. Ada yang mau sesar tapi punya biaya sedikit, saya minta tolong ke Ibu Ani Hasim dan beliau membantu keluarga tersebut untuk menyelesaikan masalah keluarga itu. Dan fasilitas klinik saya juga dibantu oleh Ibu Ani Hasim karena ingin bersama-sama juga melayani masyarakat Desa Cibodas dan sekitarnya untuk sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga masyarakat Cibodas dan Suterjaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Iya, Gitu, berarti Mbak Wiwit memang dukanya ini malah menjadi pacuan untuk memajukan ya fasilitas kesehatan khususnya untuk bidan. Tapi Mbak Wiwit, kita masih akan diskusi lebih lanjut mengenai topik hari ini. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda bersama kami dalam program Newsline. Kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan salah satu bidan inspiratif, ada Mbak Wiwit yang masih tersambung via Zoom. Mbak Wiwit, sebagai bidan tapi juga mendirikan PAUD dan juga memiliki sanggar seni. Kenapa? Apa alasannya sampai mendirikan PAUD dan juga memiliki sanggar seni? Sekarang ditambah Mbak, mendirikan dapur makan bergizi gratis. Oke. Ya, jadi saya melihat anak-anak Desa Cibodas yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan anak usia dini. Jadi saya anak-anak yang lahir di rumah imunisasi, terus nanti mereka tumbuh untuk masa sekolah, itu makanya kami memberikan fasilitas tempat, guru, sarana dan prasarana untuk mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Dan mengapa saya mendirikan sanggar? Saya ingin untuk mencegah pernikahan dini di Desa Cibodas, agar anak-anak itu mendapatkan bekal, mendapatkan keterampilan untuk bekal di masa depannya. Karena keterampilan itu, ilmu dan keterampilan itu bisa dipakai sampai kapanpun dan bisa dipakai di mana saja. Itu Mbak. Oke, jadi manfaatnya banyak sekali, baik dari ibu dan juga untuk anak-anak yang baru lahir sampai sudah balita juga ya. Baik, karena durasi kita tidak mencukupi, tapi terima kasih sekali kita sudah dapat inspirasinya. Semoga ini semakin banyak menginspirasi bidan-bidan muda di Indonesia. Terima kasih Mbak Wiwit, sosok bidan inspiratif sudah membagi kisahnya bersama kami di Newsline pada hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.